Baik, kita lanjutkan materi kita. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin kita sudah sampai pada potensial ya dan beda potensial. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pada potensial pada bola, ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pula pada aplikasi dari potensial. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa potensial itu adalah berasal dari energi potensial, jadi penurunan dari energi potensial. Sehingga dari energi potensial itu nanti kita dapatkan kemampuan untuk memindahkan suatu muatan dari suatu titik ke titik yang lain, ya, ke titik yang lain dibagi dengan besarnya muatan yang dipindahkan, ya, dibagi dengan besarnya muatan yang dipindahkan. Nah, dari kondisi yang itu, ya, maka kita dapatkan beberapa hal, beberapa aspek begitu, ya, beberapa aspek yang nantinya dari aplikasi-aplikasi yang ada nanti kita bisa gunakan. Sebenarnya apa sih perlunya kita membahas tentang potensial? Ya, perlunya apa? Saya harus mengetahui potensial itu. Nah, kemarin kita sudah sampaikan bahwa potensial oleh titik, kemudian potensial oleh luasan, kemudian potensial oleh satu volume juga, baik oleh oleh batang bermuatan, kemudian oleh luasan yang kemarin kita singgung adalah luasannya adalah luasan dari sebuah lingkaran ya, sampai cincin, kemudian kulit bola dan bola bejal, kemudian juga kita sudah membahas terkait dengan konduktor dan isolator, ya, konduktor dan juga isolator. Nah, berikutnya kita masuk pada berikutnya adalah ini tentang potensial listrik pada bola, ya, bola pejal. Ini biasanya pejal dengan rapat muatan merata. Berarti dia kalau rapat muatan merata artinya apa kalau di sini? Ya, dia konduktor atau isolator? Rapat muatan merata. Isolator, ya. Jadi kalau rapatan muatan merata itu adalah isolator. Tetapi kalau rapat muatannya ya dengan rapat muatan di permukaan berarti dia adalah konduktor. Ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dari awal dulu. Ya. Ketika kita mengatakan oh ada rapat muatan, oh itu pasti isolator, belum tentu. Maka kalimatnya harus kita lihat rapat muatannya merata di dalam sebuah pejal. Kalau pejal berarti dia isolator. Tetapi kalau hanya pada rapat muatan pada permukaan berarti dia konduktor. Kalau konduktor jelas, kalau dia konduktor maka di dalam ini akan sama dengan 0 medannya kan? Kalau medannya sama dengan 0, maka dia juga akan berdampak pada potensialnya juga 0. Kalau dia konduktor. Kalau isolator bagaimana? Isolator tidak. Ya, kalau isolator tidak. Ya. Karena apa? Kenapa kok tidak? Karena di dalamnya ini ada medan listriknya salah satunya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, ya, atau kita juga bisa dapatkan kalau kita berbicara tentang potensial juga dengan beberapa aspek pendekatan-pendekatan yang lain ternyata tidak demikian, berbeda dengan medan listrik teman-teman. Kalau medan listrik itu jelas, ya, kalau medan listrik itu kalau dia konduktor maka di dalamnya sama dengan 0. Jelas itu, E-nya ya. Kita menggunakan hukum Gauss E dot dA sama dengan 1 per epsilon 0 dq ya. Maka dq-nya akan sama dengan 0. Karena muatannya apa? Muatan ada di permukaan ini. Kalau konduktor. Tapi kalau isolator bagaimana? Nah, beberapa pendekatan-pendekatan bisa dilakukan. Jadi misalnya potensial listrik dideskripsikan menjadi begini. VB min VA. Ini A-nya mana? Mungkin A-nya di sini, saya nggak tahu ini A-nya di mana gambarnya, saya kurang jelasnya dari ini ya. Ya, sama dengan integral dari tak terhingga sampai RB. Jadi sebenarnya kan ini kan VB min VA itu harusnya ini dari integral dari B menuju ke A kan ya.
Ya, dari A menuju ke B ya, dari A menuju ke B. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa ini adalah di titik B ini. Kalau dia di titik B, ya di titik B, yang di rumah bisa melihat ya, teman-teman. Ya. Yang di rumah bisa melihat. Ya. Jadi kalau dia di titik B, ya di titik B, saya geser boleh nggak ini? Jangan digeser katanya. Sebentar. Nah, terlalu kecil tapi apa? Tidak begitu jelas juga. Apapun itu ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya di titik B, mungkin yang di rumah biar dengar dari penjelasan saya saja. Jadi kalau di titik integral atau potensial di suatu titik itu apa kemarin pengertiannya? Bahwa potensial yang diakibatkan oleh suatu muatan yang memindahkan muatan lain dari jauh tak terhingga menuju ke titik itu. Dari jauh tak terhingga. Ya. Ya, jadi jauh tak terhingga. Sehingga kalau misalnya seperti ini seharusnya ini dari A menuju ke B harusnya begitu kan ya. Sehingga ketika kita mengidentifikasi bahwa dia VB-nya, maka VA-nya ini sama dengan 0. Karena apa? Dari jauh tak terhingga. Ya, kalau kita integralkan akan sama seperti ini. Sehingga kita akan dapatkan akan demikian. Ya, ini di titik B ini. Kemudian di titik C bagaimana? Sama. Dari jauh tak terhingga ke titik itu. Di mana R-nya nanti sama dengan jari-jari bola. Ya. Nah, sekarang bagaimana di titik D? Ini mencari titik D. Ya. Ketika kita mencari di titik D, maka ada hal lain yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah ketika kita berbicara di titik D adalah begini. Ya. Jadi kalau di titik D ini ya, di titik D, jadi kalau dia di titik D itu adalah ini, ya, di titik D itu, maka kita asumsikan bahwa potensial itu memindahkan muatan yang dipindahkan tadi, ya, muatan yang dipindahkan tadi itu berasal dari tetap tak terhingga menuju ke D. Ya, dari jauh tak terhingga itu menuju ke D. Tetapi untuk menuju ke D itu kan melewati titik apa? Ada titik perbatasan. Perbatasannya siapa? Perbatasan C. Ya, ada batasan C-nya. Jadi ketika dia akan sampai di sini, ya, maka dia harus melewati C ini dulu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita dapatkan bisa berasal dari jauh tak terhingga menuju ke C baru menuju ke D. Jadi bisa diartikan demikian, teman-teman. Jadi ini nanti integralnya adalah kalau V di D ini sudah V langsung ya, misalnya begini saja. Ini minus integralnya itu nanti dari jauh tak terhingga ke C, nanti dikurangi lagi karena sebenarnya ditambah kan. Karena dia pengurangan di situ kan negatif ya. Maka minus dari integral dari C ke D. Nah, sekarang kita lihat dari tak terhingga menuju ke C berapa? Maka ini menjadi apa? Yang ini menjadi VC. Ya, VC kan? Kemudian yang di sini ya kita tinggal integrasikan. Integrasinya apa? Ya, dari R ya titik C menuju ke titik RD. Ya, ini menjadi dari RC-nya di sini menuju ke RD. Jadi dari sini ke sini yang satu, kemudian yang kedua dari sini ke sini. Ini yang kedua. Sehingga didapatkan nilainya akan sama seperti ini. Atau VD-nya adalah sama dengan ini. Karena apa? VC-nya ada di situ. Nah, kalau misalnya kita simpulkan bahwa dalam sebuah bola pejal bermuatan, ya, pada bola pejal bermuatan
maka potensial di dalam bola itu seakan-akan potensialnya sama dengan potensial di permukaannya. Jadi itu jadi akan dapatkan nilai seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak nanti ada lagi di titik yang lain, titik di sini juga sama. Bahwa dia harus tetap melewati ini. Untuk sampai ke sana harus melewati ini. Bahwa R-nya sama dengan R besar. Karena melewati batas itu. Ya, baru dia masuk ke titik yang diinginkan. Misalnya ada di sini juga sama. Misalnya titiknya titik Z misalnya, ya sudah. Nah, berbeda kalau misalnya dia kulit berongga. Kalau kulit berongga bagaimana, Pak? Ya. Kalau kulit berongga juga akan berbeda lagi, sedikit berbeda. Jadi yang penting adalah konsepnya itu adalah kalau dia kulitnya berongga, misalnya begini, kemudian begini. Nah, misalnya begini ya, misalnya kita disuruh mencari potensialnya. Potensial di mana? Potensialnya di titik ini. Misalnya titik apa? Misalnya jenengan titik apa? L ya, gitu ya. Maka dia harus melewati ini. Ya, dia harus melewati titik 1, titik 2, baru ke titik 3. Sehingga kalau misalnya berapakah V di 3? V di 3 ini akan sama dengan integral dari mana? Jadi kalau misalnya ini kita buatkan begini, nah begini ya. Maka ini dari tak terhingga menuju ke 1. Ya. Ditambah integral dari 1 menuju ke 2. Ditambah dengan integral dari 2 menuju ke. Nah. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita lihat di titik antara 1 dan 2 itu medan E-nya berapa, kan begitu kan? Nah, jadi tinggal kita masukkan di situ. Adakah E-nya di situ? Ya. Jadi kalau misalnya di titik ini, jadi misalnya ini konduktor misalnya. Ini konduktor ya. Konduktor. Konduktor kan muatan akan di mana? Di permukaan. Jadi misalnya ini konduktor, ini isolator. Nah, ketika seperti ini, maka di antara ini kan tidak ada ini. Di ini kan E-nya berapa? 0 ya. Karena muatannya itu akan terdisipasi atau terdistribusi yang di luar titik 2 ini akan menetralkan yang ada di titik atau di dalam isolator. Ya, gambarannya seperti itu. Entah nanti prosesnya, entah nanti soalnya dibuat seperti apa, ya itu soal saja. Yang penting bahwa kita tahu konsepnya, ya, tahu konsepnya. Bisa difahami, teman-teman? Yang di rumah juga bisa memahami? Oke ya, nanti kita lanjutkan berikutnya. Nah, kemudian bagaimana kalau silinder? Juga sama sebenarnya. Jadi kalau silinder antara silinder dalam dan silinder luar. Ini sama seperti yang bola tadi. Jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah 1, ini 2. Ya, jadi R2 ke R1 sama di sini. Ya, R1 dan R2. Sehingga kita dapatkan dengan pendekatan yang sama seperti yang tadi, maka integrasinya langsung di sini. Jadi ini menjadi beda potensial antara dua buah titik. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, sebenarnya kan akhirnya yang demikian. Bahwa bahwa V1 itu sama dengan V2 ditambah dengan nilainya ini, karena dari sini tadi. Ya, kok bisa begitu, Pak? Ya sudah. Jadi yang kita selesaikan yang ini dulu. Loh, Pak, tadi katanya dia dari tak terhingga menuju ke titik itu, misalnya begitu kan ya. Makanya di sini ketika yang TV2-nya ini kan hanya R2. Jadi kalau ini kita bisa jabarkan, sebenarnya sama saja, teman-teman.
Jadi kalau ini kita lihat, ini kan dari tak terhingga ini. Menuju ke R berapa? R2 ya. A2 baru menuju ke A1 kan? Ya kan begitu. Ya, sebenarnya kan kita bisa melihat dari V, berapakah sebenarnya potensial di A1 kan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari sini berapakah V1? Ya, V1 ini sebenarnya kita bisa lihat dari integral tak terhingga sampai A1 kan? Ya, betul begitu. Ya, tak terhingga. Nah, kalau kita misalnya menganggap ya data tak terhingga, tetapi dia akan melewati apa? Melewati titik A2. Berarti otomatis dari sini kita akan dapatkan berapa integralnya dari integral tak terhingga sampai A2 ditambah dengan integral dari A2 sampai A. Kan begini sebenarnya semuanya. Ya, paham ya? Nah, sehingga nanti dapat ini. Loh, yang ini itu adalah punya siapa? V2. Ditambah dengan integral dari A2 sampai A1. Kalau Anda perhatikan, ini sama nggak dengan yang di sini? Sama enggak? Cuman di sini V2-nya saya geser ke sini. Ke kiri kan V2-nya? Jadi kalau Anda perhatikan di sini, maka V2 ini saya pindah ke sini. Paham? Yang di rumah paham? Yang di rumah? Insyaallah, Pak. Amin. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita masukkan bla bla dan seterusnya kita dapatkan nilainya ini. Karena integrasi dari ini kan dari A2 ke A1 kan sama dengan yang ini. Jadi kalau misalnya kita lihat kembali begini, yang ini itu kan sebenarnya kan ini. Ya, Pak, ya. Halo, ya, Pak, ya itu. Ya kan? RA2 sampai RA1. Bisa dipahami, teman-teman yang di rumah, yang di kelas? Bisa ya? Oke, baik. Sehingga nanti kita dapatkan, nah inilah yang disebut sebagai, kalau kita gabungkan ini menjadi VA2 A1. Artinya beda potensial antara kulit dalam dan kulit luar. Titik 1 dan titik 2 yang besarnya nanti akan ditentukan berapa sih perbedaan potensial atau perbedaan energi potensial keduanya. Ya, sehingga kalau kita dapatkan beda potensial saya 5 volt. 5 volt itu antara titik A dan titik B. Ini bisa 100, ini bisa 105. Yang penting perbedaannya adalah 5 volt. Jadi kalau Pak, perbedaan beda potensial di rumah saya listriknya adalah 220 volt. Ya, 220 volt itu bisa 0 dan 220 atau misalnya berapa? 100 dengan 320. Yang penting perbedaan antara keduanya itu adalah 220. Ya, jadi tidak harus dengan 0, tidak. Ya, tidak harus dengan 0, tetapi bisa dengan yang lainnya. Yang penting perbedaannya adalah 220. Paham ya? Oke. Nah, ada pertanyaan yang di rumah? Oke, belum? Nanti berikutnya kita akan masuk lagi. Nah, yang berikutnya ini adalah kita akan melihat tadi yang dibahas kok hanya potensialnya saja. Ada nggak dampak lain dari potensialnya itu
Dampak lain dari beda potensial itu ya, yang ada adalah yang disebut sebagai kapasitor. Nah, apa itu kapasitor? Kapasitor itu adalah ya, kapasitor itu adalah suatu perangkat, suatu komponen, suatu alat yang berfungsi untuk apa? Menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Atau ketika yang disimpan dalam medan listrik itu adalah muatan, maka sebenarnya lah kapasitor itu digunakan untuk menyimpan muatan. Ya, dia akan menyimpan muatan. Nah, karena adanya muatan itulah nanti akan muncul yang namanya beda potensial tadi. Ya, perbedaan antara keduanya itulah yang nanti akan menyebabkan dia akan muncul perbedaannya. Nah, secara umum kapasitor terbentuk dari dua buah konduktor, ya, yang diberi muatan sama besar tetapi berbeda jenis. Yang satu positif, yang satunya nanti adalah negatif. Ya, yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan dia menyimpan, maka di dalamnya diberi bahan ya untuk meningkatkan kerapatannya yang disebut sebagai bahan dielektrikum. Ya, kemampuannya dia supaya menjadi lebih besar. Ya, supaya dia lebih besar. Misalnya satu bahan dielektrikum kalau misalnya udara itu hanya bisa menangkap 10, tetapi ketika saya tambahkan bahan yang lain, satu ini bisa menangkap 100. Ya, kemampuannya begitu. Jadi ada kemampuan lain, ya. Nah, kemudian proses pemberian muatan dan sebagainya dengan menghubungkan keduanya dengan beda potensial. Makanya ketika kita punya beda potensial antara keduanya ini, sebenarnya di antaranya ini akan ada muatan. Entah muatan itu nanti akan bergerak bebas, apakah menempel di salah satu ujungnya atau apa, pasti akan ada muatan. Nah, salah satu contoh konsep dari sebuah kapasitor, ya konsep ya, itu adalah apa? Baterai. Baterai motor, baterai mobil. Itu adalah penggunaan konsepnya hampir sama. Akan tetapi pada baterai itu ada yang namanya larutan yang nanti akan membuat dia akan lebih pergerakannya akan terbatas, yang disebut larutan elektrolitnya. Maka nanti juga kita kalau teman-teman sempat dengar, Pak, bedanya apa kapasitor elektrolit dengan baterai? Kan sama-sama pakai elektrolit. Ya. Kalau baterai yang elektrolit itu baterai yang di dalamnya itu diberi misalnya asam sulfat ya, H2SO4, kemudian ada litium dan sebagainya. Yang kemudian dari elektrolit itu akan terjadi pemisahan atau polarisasi. Yang satu ke arah kutub positif, yang satu ke arah kutub negatif. Karena apa? Ya, karena prob dari baterai ini dua bahan yang berbeda. Kalau kapasitor itu dari dua buah konduktor yang diberi muatan sama, ya, dari bahannya yang sama. Bahannya yang sama, kemudian kita kasih di dalamnya kita kasih dielektrikum. Nanti akan terdisipasi. Begitu saja. Yang positif nggak mau gabung. Maka yang positif akan bergerak ke kutub positifnya, yang negatifnya akan bergerak ke kutub negatifnya. Tetapi keberadaannya hanya sementara. Tidak seperti baterai atau aki. Ya. Karena di baterai atau aki misalnya 1 PB, 1 PbO2. Kalau di baterai di aki itu ya, yang kutub positif, yang kutub negatif. Dia akan ada reaksi kimia yang menyebabkan meskipun sama-sama, Pak ini kan sama-sama berasal dari PB. Iya, kalau masih murni masih PB. Tetapi ketika udah kita celupkan ke elektrolit, maka yang satu menjadi PbO2, yang satu menjadi PB saya lupa PB apa ya? Intinya PbO2 sama PB atau apa saya lupa di situ. Ya, yang nantinya akan membuat dia polaritas baterai dan itu tidak bisa selama masih ada elektrolitnya. Jadi kalau Anda punya baterai atau aki itu
maka elektrolit atau air aki itu harus tetap dijaga. Supaya apa? Asam H2SO4 itu, ya H2SO4-nya itu akan terjadi polaritas terus. Ya, kalau baterainya habis, maka aki jenengan akan rusak, cepat rusak. Karena apa? Muatannya bergeraknya di situ terbatas, kemudian yang kita sedot akan terus loh. Ya, supaya kita untuk menjaga itu, maka kita kasih air aki, menjadi H2SO4. Jadi konsepnya bagaimana? Konsepnya ini adalah muatan akan terdisipasi di kutub yang positif akan di kutub negatif, yang negatif akan di kutub positif. Muatannya ya, muatannya. Ya, karena yang positif itu akan tertarik ke kutub negatif. Ya. Jadi akan seperti itu. Atau kalau tidak demikian, ada beberapa ya, maka positifnya akan mengalir ke sini. Ya. Di sini positifnya. Di sini positif, positif, positif. Ini negatif, 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 negatif. Karena bahannya inilah bahan yang identik, ya, bahan yang identik, maka akan terjadi kerapatan muatannya juga akan sama. Ya, kerapatan muatannya akan sama. Ya, dampaknya apa ketika kerapatan muatannya akan sama? Maka akan berdampak pada medan listrik yang ada di antaranya ini. Jadi kalau ini saya buat dari gambar samping begini ya, ya ini positif, ini negatif, maka sebenarnya nanti di antara ini akan ada E-nya. Maka di titik ini akan ada yang namanya E, medan listriknya. Kalau saya anggap ini positif, maka dia akan bergeraknya ke sana. Ini E positif. Ya kan? Kalau dia muatannya positif, dia akan menjauhi dia. Menjauhi dirinya sendiri. Betul begitu kan ya? Kemudian yang dari negatif di titik ini, dia akan mendekati. Maka dia kemana? Dia juga akan ada yang ke sini. E negatif. Sehingga kalau Anda jumlahkan di titik ini, ya, di titik ini, maka di sini sebenarnya akan bahwa E totalnya ada berapa? 2 E. Ya, 2 E kan di situ. Entah nilainya E-nya berapa, ya itu nanti perhitungannya nanti aja. Tetapi yang penting konsepnya akan seperti itu. Lupa itu kenapa kok menjadi E1 sama dengan E2 kalau menjadi 2E? Karena biasanya yang kapasitor itu ukurannya kecil. Jarak ini, jadi kalau Anda perhatikan ini, Pak ini kan jaraknya Pak ya. Ini R-nya. R-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan dimensi luasnya. Karena dalam kapasitor itu ukurannya sangat kecil sekali. Paling kira-kira sekitar 2-3 mili. Jarak antar platnya. Jarak antar platnya sekitar 2-3 mili. Nggak sampai 1 meter, 1 senti nggak nyampe segitu. Kecuali kapasitor yang ukurannya yang kapasitasnya besar sekali baru mungkin segitu. Ya. Nah, sementara kalau misalnya hanya 3 mili, kemudian dengan luasan yang misalnya 2 cm kali 2 cm, 3 mili itu dibandingkan dengan 2 cm kan jauh lebih kecil. Maka dianggap bahwa di titik itu bahwa E-nya adalah akan sama, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi kalau misalnya punya luasan begini, ini ya, maka ini kan ada di sini titik kecil ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari samping lagi ya, dari samping begini, maka dia ada di sini. Kalau Anda buat dengan cara yang kemarin dengan sudut, maka sudutnya akan mendekati 0 dan 360 kan ya? Betul kan begitu kan ya? Ayo, yang di rumah juga? Betul begitu kan? Jadi kalau misalnya kita lihat dari seperti ini, Pak, saya ambil dari garis ini, Pak ya. Oke. Maka ketika dia di sini, ya di sini, oke. Kalau di sini ini kan berarti kan saya punya sudut. Nah, ini kecil sekali dengan sudut yang di sini. Misalnya sudut pertama adalah ini, θ1, kemudian θ2-nya adalah ini. Maka θ1 ini mendekati 0, ya, dan θ2 akan mendekati berapa? 360. Ya. Wah, nggak kelihatan, Pak.
Ya, mendekati 360 dan mendekati 0. Kosinusnya berapa? Kosinus 0 dan kosinus 360 kan sama. Karena dia cuma penjumlahan, maka menjadi 2 kalinya kan begitu kan ya? Paham ya? Nanti perhitungannya seperti itu. Nah, kemudian karena tadi menyimpan muatan dengan beda potensial. Semakin besar beda potensialnya, maka semakin besar pula atau semakin banyak pula muatan yang bisa dia simpan. Ya, muatan yang bisa dia simpan. Nah, sekarang yang orang masih belum bisa menyimpan muatan itu adalah muatan dari apa? Petir. Orang sampai sekarang masih belum bisa. Orang saat ini masih mengembangkan yang namanya super kapasitor dengan ukuran yang sangat besar, kemampuannya sangat besar, diharapkan di kemudian hari bisa menyimpan energi yang dihasilkan. Tetapi ketika dia dihasilkan, pasti dia akan meledak. Karena apa? Beda potensialnya cukup tinggi. Ketika beda potensialnya cukup tinggi, maka yang terjadi apa? Kapasitor harus menyimpan muatan yang sangat besar. Ukuran kapasitornya kan terbatas. Ya, mungkin nanti pengembangannya apa? Pengembangannya dengan memberikan bahan dielektrikum tadi. Ya, seperti yang saya gambarkan, kalau udara itu satu bahan dielektrikum hanya bisa mengikat 10 ya. Tetapi kalau bahan dielektrikum selain udara, misalnya bisa sampai 1000. Ya, 100 kalinya dari udara. Itu yang disebut sebagai bahan dielektrikum. Orang masih mengembangkan ke sana. Ya, jadi kalau ini akan berbanding dengan beda potensial. Jadi kalau jenengan punya kapasitor, kapasitor saya 1000 mikrofarad misalnya. Oh ya, satuannya farad ya. Satuannya farad untuk kapasitor itu. Sehingga kalau misalnya kita gunakan untuk menyimpan muatan dengan supportnya adalah dari baterai 12 volt ya, kita bisa hitung 1000 kali mikro ya, 10 pangkat min 6 dikalikan dengan misalnya adalah 220 volt ya, maka kemampuan dia menyimpan adalah segitu. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih kapasitor itu sebenarnya? Apakah berbeda dengan baterai? Jadi kalau kapasitor itu adalah komponen yang dapat menyimpan tapi bersifat sementara. Sementara yang bagaimana? Ya, sementara ketika dia ada muatan jenuh, dia akan menyimpan ke atas begitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan kapasitor itu ada di bab ini, nanti ada di bab 6. Kita jelaskan, tapi di awal saya sampaikan dulu. Jadi kalau misalnya kita punya sistem yang begini, ini AC ya, sistem AC ya, 220 misalnya ya, 220. Maka kapasitor itu akan berfungsi begini. Ketika dia naik, dia ikut naik. Set. Tetapi ketika dia turun, apa yang tersimpannya akan dilucuti. Mungkin sampai di sini habis. Oh ternyata di sini habis, dia naik, dia ikut naik lagi. Sehingga dia tidak pernah mencapai nilai negatif. Jadi kalau di sini misalnya adalah 220, di sini adalah min 220, maka tegangan yang keluar dari kapasitor itu tidak pernah mencapai negatif. Itulah fungsi dari sebuah kapasitor. Salah satunya, termasuk masih banyak lagi. Ya, disebut sebagai kapasitansi. Ya, bahwa C nanti C-nya akan sama dengan Q per delta V. Ya, kapasitansinya ya. Ya. Tapi jumlah muatan yang tersimpan adalah sebanding dengan beda potensialnya. Oke ya. Sehingga kita lihat seperti ini prosesnya. Ya, prosesnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya kapasitor yang seperti itu, kemudian pada ujung-ujungnya itu akan terlihat ya, terlihat. Jadi kalau kita perhatikan ya, maka yang positif akan dihubungkan dengan yang positif ini.
Ya, yang negatif, kalau ini saya sambungkan, maka dia akan ke sana. Ini konduktor semuanya ini. Ya, konduktor. Sehingga nanti akan muncul berapa sih kapasitansi dari kapasitor itu. Ini sehingga secara umum akan seperti ini. Ringkasannya ini ada muatan, ya. Kalau muatan single ya. Kalau muatannya double bagaimana Pak? Kalau ada muatan lain di luar ini, ada muatan lain juga muatan begitu, maka keduanya ini akan ada F kolom ya. Tapi kalau muatan ini dia akan menghasilkan medan listrik, dari medan listrik Oke, paham? Bisa dipahami teman-teman yang di rumah? Halo, yang di rumah? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Tidak usah nunggu-nunggu nanti. Baik, kita lihat lanjutkan dulu. Ya, sekarang bagaimana kita bisa menghitung kan begitu kan nanti. Nah, seperti yang ada di layar, ya, seperti yang ada di layar, jenis kapasitor itu secara garis besar itu ada 3. Yang satu adalah kapasitor plat sejajar atau keping sejajar. Yang kedua adalah kapasitor bola sepusat. Ya, kemudian yang ketiga adalah kapasitor silinder sepusat atau koaksial. Ya, itu kalau dilihat dari bentuknya. Ya, yang itu bentuknya adalah plat sejajar, yang kedua adalah bola sepusat, yang ketiga adalah silinder koaksial. Artinya silinder koaksial itu juga silinder sepusat. Nah, masing-masing bagaimana cara menentukan atau bagaimana menghitungnya? Ya sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau misalnya kita punya tadi sebuah apa? Kita punya sebuah buah ini, ya, dua buah plat sejajar ini, maka kalau kita hanya satu plat saja, ya kalau hanya satu plat saja, misalnya saya putus satu plat saja begini, yang saya katakan tadi, maka di titik ini karena jaraknya cukup dekat dengan di sini, maka saya akan dapatkan E-nya di sini. Ini kan ada E-nya, kalau tidak salah adalah tau per 4 epsilon 0. Nanti jangan coba cek ya. Ya coba cek nanti E-nya. Ya. Ya, E-nya di sini. Ini positif ya. Oke, nanti dicek lagi di keterangannya di muatan oleh luasan. Nah ini luasan. Oh, luasannya. Oke. Nah. Listrik oleh. Oke, belum di sini tidak ada ya. Oke. Jadi ada di sini sebenarnya dari sini E-nya ya, E-nya masuk di medan listrik ya. Sebentar. Jadi kalau kita punya medan listrik. Oke. Oh, di bab 1 ya. Nanti teman-teman bisa cek kembali di bab 1 apakah seperti itu betul. Sehingga nanti kita akan dapatkan nilainya. Ya.
Dengan asumsi bahwa dia ada kosinus ya, kalau tidak salah nanti kosinus alfa theta 1 dan kosinus theta 2. Karena jaraknya terlalu dekat seperti yang saya katakan tadi, ya, karena jaraknya terlalu dekat, ya, sehingga yang terjadi adalah bahwa ada hal yang dapat diasumsikan atau dihilangkan, ya. Nah, kita coba lihat sedikit kalau teman-teman mau lihatnya, ya. Silo ya. Tidak begitu terlihat. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan, misalnya ini adalah plat, kita asumsikan begini, kemudian nanti kan begini sebenarnya kan platnya kan ya, begini kan? Oh, nggak kelihatan yang dari rumah, karena silo ya. Ya. Kemudian dia ada, atau kalau kita potong di sini kita potong saja. Wah, kelihatan juga ya. Maka dia ada seperti yang saya katakan tadi, titiknya dari sini misalnya. Ya. Wah. Kelihatan ya. Kelihatan nggak dari rumah? Halo, yang di rumah kelihatan? Tidak, Pak. Wah, tak jawab si ya. Yang di papan tuh ya, Pak. Cuma kelihatan kayak plat satu gitu, Pak. Tulisannya nggak kelihatan. Ya. Benar. Nah, iya apa ini? Saya pengennya agak jalan gitu biar nggak terlalu duduk. Meskipun saya bisa coret-coret di sini. Ya, baiklah. Coret-coret di sini saja ya. Oke, bentar. Nah, ini aja. Begitu. Coret ya. Baik. Jadi kalau misalnya kita punya ini platnya begini kan ya. Ambil satu plat, ya, satu plat saja. Satu plat dulu biar nanti tidak mengganggu yang lainnya. Loh, mengganggu yang lainnya. Ya, satu plat. Kemudian kalau kita lihat dari sini kan kemarin kan kita punya pembahasan bahwa E bisa dari DA sama dengan 1 per epsilon 0 dV, begitu ya? Bisa seperti itu kalau kita menggunakan hukum Gauss. Tetapi ini kan bukan hukum Gauss karena tidak ada permukaan yang dilingkupi ya. Maka kita menggunakan persamaan yang satunya. Ya, persamaan yang satunya yang bagaimana, Pak? Bahwa E sama dengan K dG per R kuadrat. Ya kan? Biar teman-teman nanti perso seperti apa. K dG per R kuadrat. Ya. Ketika kita menggunakan ini, maka kalau misalnya saya buat seperti ini, dG-nya apa? dG-nya kan sama dengan ini nanti. K atau dA per R kuadrat. Ya, dA ya. Karena dia berupa luasan. Ya. Kok dibaleni mana? Biar jenengan perso. Nanti kalau saya langsungkan jenengan nggak ngerti di mana dapatnya itu, diperoleh dari mana. Kenapa kok tadi bahwa E-nya, jadi kalau saya punya ini kan arahnya kan menuju ke sini.
Kalau di titik ini, begini tadi kan ya. Kenapa di titik ini itu E-nya sama dengan tau per 2 epsilon 0. Sebenarnya kan begitu sebenarnya arahnya. Ya, E-nya kenapa kok sama seperti itu? Ada pihak Persani dibukukan seperti itu. Kenapa kok bisa sama dengan itu? Sebenarnya ini E di sini itu kontribusi kalau ini adalah positif, ini negatif, maka ini kontribusi dari E positif, tadi saya sampaikan. Kemudian di sini ada juga di titik yang sama ini ada E negatif. Karena ini tadi jaraknya ini terlalu kecil dibandingkan dengan luasannya, maka akan menjadi ini sebenarnya. Ya, paham ya? Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari kontribusi dari apa? Hubungannya apa dengan beda potensial? Dari mana beda potensialnya? Jadi persamaan yang kemarin bahwa integral dan sebagainya itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini ada persamaannya yang ini. Jadi bahwa V-nya itu sama dengan ini. V-nya. Jadi kalau misalnya saya buat bagaimana, Pak? Berarti kan ini titik A, ini titik B. Iya kan? Berarti beda potensial antara keping A dan keping B. Artinya keping A dan keping B itu. Ya, jadi kalau misalnya saya hubungkan begini, dia menjadi misalnya begini. Ini adalah A, ini adalah B. Saya hubungkan kan di situ, maka di situ ada beda potensial. Jadi kalau saya kasih beda potensial VAB, nah kapasitasnya menjadi berapa? Ya, kapasitasnya dari kapasitor itu akan menjadi bagaimana, menjadi berapa dan seterusnya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Maka saya akan dapatkan apa? Hubungannya apa? Bahwa V ya AB ya beda potensial antara ujung A dan ujung B, yang positif dengan yang negatif tadi. Itu akan sama dengan apa? Minus E dot ds atau dot dr. Iya kan? Dari mana ini? Dari mana ini? Dari pengertian kapasitor. Bukan dari sini sebenarnya. Dari ini. E dot ds masuknya menjadi dg. Dg-nya ini lambda dr dan sebagainya. Ini dari ini sebenarnya. Dg lambda ds. Ya sebenarnya dari dg sebenarnya. Tetapi dg-nya sama dengan apa? Bisa mendekatan dengan itu. Atau kalau nggak gitu dari yang lainnya bagaimana? Sebentar. Dari ini sebenarnya, bisa dari sini. Nah, dg-nya ya. Atau dari ini, yang kemarin. Istilahnya di sini menjadi, mana kemarin? Nah ini. Ini operator namanya, operator nabla atau gradien sebenarnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, maka delta V-nya itu sama dengan E delta S. Ini min-nya ada di sini. Oke, min-nya ada di sini. Ya. Delta S kalau misalnya tadi yang sama tadi seperti yang tadi saya sampaikan ini adalah bentuknya begini, maka delta S-nya itu jarak antara ini. Delta S atau nanti menjadi dr. Kan jaraknya pasti di situ. Ya, ukurannya jauh lebih jaraknya jauh lebih kecil dibanding apa? Titiknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dari platnya, kan begitu ya. Jadi arahnya mungkin seperti itu mungkin biar teman-teman nanti perso seperti apa. Pak kok bisa seperti itu bagaimana? Ini. Ya. Sehingga nanti di sini ketemu. Mana tadi? Ya, E dari ds. E-nya berapa?
menjadi ini. Minus tau per 2 epsilon 0 ds. Nah, ds-nya berapa? Dari A menuju ke B. Berarti kalau ini saya integralkan, ini kan berarti kan integral ya. Dari A menuju ke B. Ya, betul kan? Kan dia dibatasi oleh dua jarak ini kepingnya. Ya. Ini integral dari A ke B. Yang tidak lain ini sama dengan apa? Ini adalah X atau jarak antar dua buah keping ya. Sehingga kita dapatkan apa di sini? Ketemunya adalah tau per 2 epsilon 0 ds-nya apa? X. Atau D, mungkin monggo termasuk. Monggo masuk ya, apapun masuk di sana. Ya. Jadi akan dapatkan seperti itu. Ya. Jadi ini ya, kemudian ketika karena ada dua e-nya maka jadi seperti ini. Ya, menjadi bahwa q-nya akan sama dengan ini. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke sini, ya, ini kan ada dua ini. Ada ini satu dan ini satu, maka ini ditambah dengan tau per 2 epsilon 0 lagi kalikan dengan x. Karena e-nya ada 2. Ya, e-nya ada 2 ya. Ya. E-nya dari e positif dan e negatif. Ya, persa ya. Sampai situ bisa dipahami? Sehingga nanti kalau kita dapatkan ini bagaimana? Ya sudah, berarti tinggal tau per ini ada x ya. Epsilon 0. Tau itu apa? Muatan persatuan luas. Ya. Jadi kalau tau itu adalah sama dengan muatan persatuan luas begini, maka saya akan dapatkan apa? Q per A ini dikalikan dengan X per epsilon 0. Atau menjadi apa? Q X per A epsilon 0. Ini adalah delta V atau VAB-nya. Sehingga kalau ini kita masukkan dengan persamaan yang di awal tadi bahwa V sama dengan Q dikalikan dengan V ya, Q per C ya. Ya, V sama dengan Q per C. Ya, sehingga kalau kita masukkan bahwa persamaan hubungan antara masing-masing itu adalah bahwa Q sama dengan C dikalikan dengan V atau delta V sama dengan adalah Q per C, ya, maka Anda akan dapatkan apa? Bahwa ini adalah Q per C-nya apa? Ini adalah epsilon 0. Oh. Dikalikan dengan X, maka ini adalah seper C ya. Maka 1 per C-nya adalah sama dengan X per epsilon 0 A. Nah, sehingga dari sini Anda dapatkan apa? Maka dari sini Anda akan dapatkan apa? Bahwa C-nya sama dengan epsilon 0 A per X. Atau di SMA kita dapatkan nilai ini adalah bahwa X-nya adalah diganti dengan D. Epsilon 0 A per D. Itu untuk kapasitor keping sejajar. Di SMA kan hafalannya kan begitu ya. Dari mana saya mendapatkannya? Caranya adalah seperti ini. Hal yang sama nanti juga ketika kita sampai pada permasalahan di kapasitor silinder koaksial juga sama seperti itu. Ya.
Ya, nanti filenya Anda akan dapatkan. Oke. Nah, berikutnya bagaimana dengan kapasitor silinder koaksial atau silinder sepusat? Ya, jadi sama seperti yang tadi, maka kita disuruh mencari maka hubungan antara jari-jari A dalam dan luar. Ya. Kemudian di sini dikasih material, apapun materialnya. Ada yang dikasih dielektrikum, ya. Oh ya, epsilon 0 itu adalah permeabilitas udara. Nanti kalau dielektrikum sebenarnya adalah ini epsilon. Epsilon sama dengan KD dikalikan dengan epsilon 0. Hanya saja apa? Bahwa ini adalah permeabilitas ya. Permeabilitas bahan. Kemudian kalau epsilon 0 ini adalah permeabilitas udara. Ada nilainya nanti coba jangan persani. Kemudian KD ini adalah konstanta dielektrikum. Untuk udara KD sama dengan 1. Untuk udara. Jadi kalau misalnya di dalamnya itu tidak ada apa-apa, hanya berupa udara, maka dia dikalikan dengan epsilon 0 saja. Karena KD-nya sama dengan 1. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau silindernya adalah silinder dari dua silinder, ya kapasitornya. Sama seperti yang tadi, maka sebenarnya kita bisa melihat medan listrik di antara keduanya. Di titik ini misalnya. Saya dapat E-nya. Karena ini adalah jaraknya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjangnya, ya. Jadi silindernya itu jauh lebih panjang, sangat panjang dibandingkan dengan jaraknya ya, ukurannya. Maka E-nya bisa dilakukan dengan pendekatan ini. Kalau yang kemarin kalau tidak salah bahwa kalau silinder itu yang panjang begini, maka E-nya itu ya kalau begini ya, yang kita pakai dengan menggunakan hukum Gauss, maka E di antara keduanya ini bahwa E dot dA sama dengan 1/epsilon 0 dG ya, dengan hukum Gauss. Kalau masih ingat teman-teman. Nah, sehingga E-nya, dA-nya apa? dA-nya selimut. Selimutnya kan? Selimut, selimut silindernya. Maka di sini akan sama dengan bahwa E dikalikan dengan 2πr dikalikan dengan L ya. Selimutnya kan? Berarti akan sama dengan 1/epsilon 0. Dg-nya apa? Pejalnya ya. Pejalnya berupa apa? Nah, kalau saya punya rho ya, rho dV. dV-nya apa? Volume dari yang dilingkupi oleh kulit silinder. Dalam hal ini apa? Ya, silinder itu berarti PR kuadrat dikalikan dengan L. L toh ya? Nah, nanti kita persani kembali. Sehingga untuk silinder yang sangat panjang, maka dia akan dapatkan ini. Untuk silinder yang sangat panjang. Di bab 1 ada kalau nggak salah halaman bagian yang terakhir, mendekati bagian yang terakhir. Anda persani di bab 1. Ya, di bab 1 di bukunya. Saya rasa teman-teman sudah punya bukunya sehingga nanti bisa dicek kembali. Ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, ketika E-nya sama dengan ini, ya sudah, saya buat lagi bahwa delta V sama dengan E ds atau dr. Ya, atau ds atau dr. Dari mana? Ini kalau saya integralkan dari R dalam sampai kan R luar. Iya kan? Begitu kan? ds kan? Sehingga karena seperti ini, maka kita dapatkan nilainya ini. Karena LR.
ada R-nya di situ, maka adalah nanti akan seper R karena panjangnya tidak berubah. Yang berubah hanya R-nya. Ya, betul kan ya? Jadi integral seper R dr yang nanti ketemunya adalah ini. Ya, dengan demikian maka sebenarnya ini nilai ini adalah 1/C. Maka C-nya tidak lain adalah ini, C-nya. Ya, dari mana, Pak? Ya wes, enggak apa-apa. Delta V sama dengan C dikalikan dengan Q. Ya, sehingga kalau Anda perhatikan besarnya kapasitansi itu akan ditentukan oleh apa? Panjang dan juga ukuran atau perbedaan diameter antara silinder dalam dan silinder luar. Ya, kapasitansi. Jadi kalau Pak ada nggak di komponen-komponen yang sekarang? Kalau komponen sekarang di handphone secara fisik kita sudah tidak mendapatkannya, tetapi sebenarnya ada karena ukurannya sangat kecil ya, sangat kecil sekali kalau di handphone. Ya, nanti teman-teman bisa melihat atau mencari Yahing di internet, ya Yahing. Ya, kalau selama ini kan kita pakai googling, kita pakai Yahing, ya, pakai Yahoo, ya biar Yahing, ya. Oke ya, persa ya. Nah, kemudian untuk bola juga demikian teman-teman. Karena E-nya itu sama dengan ini, dengan pendekatan yang kemarin, maka VAB-nya adalah ini, maka nilai ini, maka VAB sama dengan ini, atau C-nya sama dengan ini. Caranya sama. Ya, caranya sama. Dengan kapasitor plat sejajar, kapasitor silinder, dan kapasitor bola. Yang penting, yang harus diketahui untuk mendapatkan kapasitor, Anda harus tahu ini dulu, E-nya. E-nya bagaimana? Karena bahwa V-nya nanti, delta V-nya akan sama dengan minus integral E dr. Nah, itu E dr. Delta V-nya. Jadi kita harus cari E-nya dulu. Kalau E-nya aja nggak ngerti, ya kita nggak akan mendapatkan nilai beda potensialnya atau delta V-nya. Kalau E-nya tahu, maka kita akan dapatkan nilai potensialnya. Oke ya. Nah, kemudian di dalam aplikasi kapasitor disusun secara seri dan disusun juga secara paralel. Nah, apa yang perlu dipahami dari keduanya ini? Ya, yang Anda harus pahami adalah bahwa ketika dia disusun paralel, ya, kalau dia disusun secara paralel, yang Anda perhatikan, kalau di sini dihubungkan dengan sebuah beda potensial ya. Ya, kalau beda potensial itu ujungnya berbeda, yang satu panjang, yang satu pendek, tetapi kalau kapasitor panjangnya sama, maka di sini adalah P, ya. Jadi kalau ini saya katakan sebagai A, ini B, maka ini saya akan pindah. Ini juga akan sama dengan A, ini juga akan sama dengan B, ini juga A, ini juga B, ini juga A, ini juga B. Artinya dalam satu rangkaian paralel ya, dalam satu rangkaian paralel, ya, dalam satu rangkaian paralel, maka yang terjadi apa? Bahwa V-nya akan sama. Ini A, ini B, ini juga A, ini juga B, ini juga A, ini juga B, ini juga A, ini juga B. Sehingga apa? VA, VAB atau V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Ya, pada rangkaian paralel. Ya, pada rangkaian paralel maka tegangan atau beda potensial pada tiap kapasitor sama besar. Artinya di sini adalah bahwa V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Ya.
Pirsa paham? Nah, sehingga dari situ kita akan dapatkan bahwa hubungannya apa? Hubungannya adalah saya akan dapatkan. Berarti nanti Q-nya bagaimana? Ya Q1 sama dengan C1V1. Jadi nanti kalau kita dapatkan bagaimana Q1? Ya Q1 berarti adalah apa? C1V1. Q2 bagaimana? Ya ini harus C2V2. Q3 bagaimana? Berarti C3V3, ini V2 ya. Nah ini kan sama, maka ini akan sama dengan C1V sama dengan C2V sama dengan C3V. Ya, sehingga dari situ kita dapatkan bahwa kalau kita lihat ini dari kekekalan muatan yang disampaikan itu yang masuk sama dengan muatan yang keluar. Maka kalau Anda perhatikan, ini yang masuk di sini, dia akan nyabang ke sini, dan nyabang juga ke sini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini nanti adalah rangkaiannya kan titiknya sama, ini masuk begini, ini akan ke sana, dan ini ada. Nah, ini Q1, Q2, Q3, tetapi di sini hanya ada Q. Ya, hanya ada Q. Ya, seperti ini. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa Q totalnya adalah Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Ya, sehingga kapasitansi totalnya penggantinya adalah Q total dibagi dengan delta V-nya. Ini sebenarnya delta V totalnya atau delta V keseluruhannya. Maka akan dapatkan ini. Sehingga kita dapatkan bahwa C-nya akan sama dengan ini. Ya. Jadi untuk rangkaian paralel dari sebuah kapasitor maka penggantinya adalah penjumlahan dari nilai kapasitansi yang ada. Ya, mungkin kita sudah sering mendapatkan nilai itu di SMA dan sebagainya. Tetapi dari mana kita mendapatkannya? Terkadang kita hanya menghafalkan. Ya, kita hanya menghafalkan. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk rangkaian serinya? Ya, untuk rangkaian serinya seperti apa? Ya, rangkaian serinya akan berbeda. Maka di sini saya andakan ini A, ini B, ya ini akan menjadi C, ini misalnya jadi D. Ya, kalau Anda perhatikan, maka V1 itu sama dengan apa? Bahwa V1 sama dengan VA dan VAB kan? Dari titik A dan titik B ya. Ini V1. Nah, V2 bagaimana? V2-nya adalah yang ini. Berarti apa? V2-nya adalah V, B, C. Ya, betul kan? Kemudian yang V3-nya bagaimana? Yang V3-nya berarti adalah V, CD. Nah, V aslinya sama dengan adalah V, A, D. Berarti di sini apa? A, di sini adalah D. Ya, begitu kan ya? Nah, di mana V1 sama dengan ini dibagi ini, V2 sama dengan ini, dan V3 sama dengan ini. Perso? Ya. Nah, dalam rangkaian seri, kalau Anda perhatikan, maka akan seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan, V totalnya adalah V1, V2, V3. Yang tidak lain ini akan sama dengan V1, ya. Ini AB ditambah dengan VBC ditambah dengan VCD. Ya kan? Ini akan sama dengan V totalnya. Sehingga sama dengan ini. Nah, kita dapatkan nilai itu. Nah, selain itu, apa sih hubungannya V muatan dan C? Maka V-nya akan sama dengan ini. Nah, dalam rangkaian seri, kalau Anda perhatikan ini yang masuk di sini. Maka
Q ini akan masuk ke 1, 2, 3, dan seterusnya, yang tidak lain bahwa dalam rangkaian seri, ya, dalam rangkaian seri kapasitor terutama, maka nilai muatannya sama. Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan itu. Itu dalam rangkaian seri. Sehingga dari situ Anda dapatkan, ya, ini Q, ini Q, ini Q. Kenapa ini Q? Karena ini tadi. Ya, karena ini sama, maka ini sebenarnya kan V1, sebenarnya itu adalah V1 itu sama dengan Q1 per C1. Q2, V2 maksud saya, V2 berarti adalah Q2 per C2. Dan V3 sama dengan Q3 per C3. Cuman karena ini sama dengan ini, maka kita akan dapatkan nilai yang seperti ini. Sehingga C penggantinya adalah, kalau dia dihubungkan secara seri, maka C penggantinya adalah 1/4 dari nilai kapasitansi yang masing-masing kapasitor. Kemudian, terakhir ini adalah energi yang tersimpan. Ya, energi yang tersimpan. Karena dari kondisi yang awal, kita dapatkan pengertian, ya, bahwa V itu adalah besarnya energi potensial DU per dq, ya, masih ingat itu? V sama dengan DU per dq, atau besarnya potensial dari suatu muatan yang diakibatkan oleh muatan adalah kemampuan muatan itu untuk memindahkan muatan lain dari satu titik ke titik yang lain tadi, dibagi dengan muatan yang dipindahkan. Masih ingat? Yang di rumah masih ingat? Ya, bahwa potensial adalah besarnya kemampuan muatan untuk, ya, memindahkan muatan lain. Wah, nggak cukup ini. Dari satu titik ke titik yang dimaksud dibagi dengan muatannya. Bentar, saya coba tunjukkan slide yang pertama kalau tidak salah. Ini, ya, energi potensial itu berarti sama dengan energi yang tersimpan. Energi untuk memindahkan suatu muatan dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan dibagi dengan apa? Muatan yang dipindahkan. Jadi kalau kita berbicara tentang energi potensialnya, kemudian masuk potensial listrik, ya, mana kemarin pengertiannya? Ya, dibagi dengan itu apa, muatan yang dipindahkan. Oke, sebentar. Ada di sini kalau tidak salah. Ini, ya, ini ada keterangannya. Keterangan saya ini, catatan saya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Ya, bahwa besarnya energi potensial per satuan muatan. Berarti energi potensialnya adalah nanti adalah bahwa U-nya akan sama dengan V dikalikan dengan Q. Ya, begitu. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa ingat, atau bisa bersani lagi yang di atas. Oke. Sehingga kita dapatkan bahwa DU-nya sama dengan VD dQ. Ya, delta V-nya.
Nah, DQ-nya nanti bisa, oh Pak, DQ-nya bagaimana? Ya, kita hubungkan. Kalau DQ-nya sama dengan ini, maka ya, jadi U adalah sama dengan ini, V DQ, maka DQ-nya adalah V-nya adalah Q per C, maka ini integralnya seperti ini. Yang tidak lain adalah bahwa U-nya adalah setengah Q kuadrat C ini, atau bisa menjadi setengah CV kuadrat. Ini adalah energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor. Ya, energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor, nanti bisa bersani. Akan sama dengan ini setengah. Kalau rapat energinya berarti per volume akan mendapatkan nilai yang seperti ini. Rapat energinya. Kemudian tadi saya sampaikan ada bahan dielektrikum, ya, yang namanya adalah bahwa nanti bala dielektrikum itu dampaknya kemana? Bahwa epsilon sama dengan K, ada yang namakan KE, ada yang KD, boleh dikalikan dengan epsilon 0. Dengan ini adalah konstanta dielektrikum. Ya, sehingga nanti seperti ini. Jadi ketika dia tidak ada atau udara itu hanya seperti ini, ketika ditambahkan dia akan menjadi seperti ini. Dia akan terpolarisasi. Ya, sehingga nanti kalau tanpa dielektrik hanya seperti ini biasanya udara. Nah, kemudian dikasih, dia akan menjadi lebih banyak seperti ini muatannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dampaknya adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa KE lebih besar daripada 1, KE sama dengan 1 ketika dia adalah udara. Ya, ini. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Pak, biasanya kalau soal seperti apa soalnya? Saya sampaikan sih, tidak apa-apa wis. Biasanya kalau Anda perhatikan dari seperti yang ada dalam buku itu, biasanya kalau di kapasitor, kalau kapasitor ya, kapasitor biasanya kan yang jelas ada rangkaian. Entah rangkaiannya seri begini, kemudian nanti paralel begini. Nah, ini misalnya nanti ini potensialnya. Nah, biasanya apa? Berapakah C total ya? Berapakah energi yang tersimpan ya? Biasanya kan begitu ya. Nah, dari sini Anda harus mencari. Nah, ini ada C1, ada C2, ada C3. Nah, C1-nya itu apa? Biasanya plat sejajar. C2-nya biasanya adalah silinder. Dan C3-nya biasanya mungkin adalah bola. Jadi ini yang Anda harus ketahui. Ya. Oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Silahkan. Yang di rumah, monggo kalau ada pertanyaan. Ya, jadi intinya yang Anda harus ingat di sini adalah ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Jadi urutannya adalah kalau seperti yang tadi disampaikan di slide keberapa tadi, ini ada muatan, ada Q, dari Q akan muncul E, begitu kan ya? Kalau nanti ada Q lain, maka keduanya ini akan muncul apa? F ya? Ya? Nah, F, kemudian dari E ini akan muncul apa? V ya? Dari V akan muncul C, dari C akan muncul U ya? Nah, untuk mendapatkan E di sini, Anda bisa pakai persamaan apa? E sama dengan K dq per R kuadrat ya. Atau kita bisa pakai cara yang lain. Hukum Gauss, E dot dA sama dengan 1 per epsilon 0 dq. V ini bisa menggunakan persamaan bahwa V sama dengan
E dot D ds. Ini ada dv ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya di bab 1 dan bab 2 itu. Ya. Kemudian nanti di sini akan muncul yang namanya apa? Isolator dan nanti ada konduktor. Intinya ini. Di bab 1 dan bab 2. Ya, bisa jadi untuk mencari C-nya ini kan sama dengan bahwa C itu sama dengan C sama dengan Q dikalikan dengan, nah, kan begitu. Urut-urutannya kan begitu ya. Yang di rumah, pirsa ya, paham ya? Halo? Yang di rumah masih monitor? Masih, Pak. Masih, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan yang di rumah, ayo. Q per, oh delta V ya, mohon maaf, Q per delta V, terima kasih. Nah ini ada yang mengingatkan ini, syukurlah ada yang mengingatkan nanti. Khawatirnya saya, loh, ini ya. Nah ini per, terima kasih. Ya terima kasih. Nah nanti di sini baru masuk ini. Apakah dia paralel atau dia seri. Ya ini bab 1 dan bab 2 rangkumannya seperti itu. Entah nanti disuruh membuat apa grafiknya ya kita lihat dari grafiknya tadi. Kalau dia konduktor, kalau misalnya E, maka di dalamnya akan sama dengan 0 karena dia konduktor. Karena apa? Karena dia akan terdistribusi di permukaan. Kalau dia isolator, dia akan terdistribusi secara merata. Begitu kira-kira? Monggo, ada pertanyaan yang di rumah, ayo. Kalau yang di kampus, nggak usah saya tanya. Ya, paling ya podo ae. Enggak ya? Ngerti kan ya? Paham ya? Jadi alurnya seperti itu. Pak, kok nggak pernah latihan soal? Latihan soal nanti asisten. Anda berdiskusi dengan asisten, kira-kira seperti apa. Nanti kalau ada yang kurang puas dengan jawabannya asisten, silahkan untuk disampaikan ke saya. Tetapi pada dasarnya insya Allah mudah-mudahan dengan konsep yang saya berikan, semoga saja teman-teman sudah bisa memahami, tentunya juga dengan harus membaca di buku. Pak, saya menemui soal di bab ini, nomor sekian, saya masih bingung bagaimana saya harus menyelesaikan. Tidak apa-apa, nanti sampaikan. Nanti akan saya kasih tahu caranya. Ya, tidak harus sampai selesai, tetapi bagaimana cara mengerjakannya. Ya, bukan hasil akhir yang orientasinya, tetapi yang harus kita pahami adalah bagaimana prosesnya itu. Hasil akhir kan gampang, pakai kalkulator selesai kalau hasil akhir itu. Ya, kalau sudah ketemu rumusnya kan pakai kalkulator. Pak, di fisika nanti boleh nggak pakai kalkulator ujiannya? Kan tahun semester kemarin kan boleh ya. Kalkulator itu sebagai alat, tools untuk fisika. Berbeda mungkin kalau di aktuaria, di matematika, kalkulator itu nggak boleh pakai kalkulator. Pak, kalkulator karena apa? Terkadang di beberapa kalkulator itu, di situ sudah ada rumus-rumusnya. Iya toh? Nah, kalau kalkulator dipakai, ya, Anda mencari rumus-rumus yang seperti ini, susah di kalkulator. Nah, ada. Tetapi apa? Konsepnya, pemikirannya, itu yang harus dicari. Sehingga bukan hasil akhir yang menjadi tolak ukur, tetapi bagaimana jenengan bisa mendapatkan persamaan itu. Tidak harus menurunkan, ya ingat, tidak harus menurunkan persamaannya, tetapi jenengan ngerti, oh persamaannya misalnya bahwa dv sama dengan e dot ds. Nah e-nya ini sudah ada atau belum? Ada persamaannya enggak e-nya itu?
Oh, E-nya di titik itu persamaannya adalah kaki per R. Ya sudah, kita pakai yang itu. Tidak harus mencari, oh titik ini maka ini harus gini, harus gini, harus gini. Enggak usah. Tetapi paling jenengan pirsa. Oke? Paham? Sepakat? Yang di rumah? Halo, yang di rumah masih monitor ya? Ya, Pak. Iya, Oke. Pak. Masih, Pak. Ada pertanyaan yang di rumah? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan di WA, itu juga nggak apa-apa. Nanti ketika ada pertemuan nanti kita akan coba bahas. Kalau ada soal yang sekiranya masih belum tahu terkait dengan bab 1 dan bab 2, Pak, saya bingung dengan soal nomor sekian. Bagaimana cara mengerjakannya? Bukan bagaimana hasilnya, jangan. Bagaimana cara mengerjakannya. Kalau jenengan tahu cara mengerjakannya, soalnya diubah seperti apapun, insya Allah jenengan akan bisa mengerjakan. Jadi yang harus adalah konsep bagaimana menyelesaikannya, bukan bagaimana hasil akhirnya, bukan. Sepakat ya? Yang di rumah? Oke? Hari Kamis insya Allah nanti yang masuk asisten, saya merencanakan nanti pada pertemuan terakhir sebelum kita ETS, kita akan adakan kuis. Atau sering saya sebut sebagai pra-ETS. Bahannya bab 1, bab 2, bab 3. Untuk membuka kembali bab 1 kemarin apa ya, bab 2 apa, bab 3 apa, sehingga nanti pada saat ETS, gampang ini, kemarin kan sudah. Ya, kalau dengan konsep yang seperti itu, insya Allah, kalau hanya ingin lulus, insya Allah lulus. Dan kalau benar-benar dengan menerapkan apa yang saya sampaikan, insya Allah kalau nilai B pun insya Allah gampang. A, B, dan saya berharap nilai A itu bukan sesuatu yang mustahil. Oke, begitu ya. Baik. Untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas diskusinya, atas masukannya, atas koreksinya ketika ada yang kurang tepat. Kemudian kita ketemu insya Allah hari Selasa, tapi kita daring. Ya, karena minggu genap. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya N ya.